Alhamdulillah, yang saya hormati sesepuh kita, guru kita, tokoh agama, alim ulama yang hadir di sini. Yang pertama ada Abraham Asror, yang kedua ada Abi Malik. Berikutnya juga yang saya hormati Ketua MUI Cigelis. Yang saya hormati juga unsur Spika Kecamatan Cigelis dan Cimanggis. Ada Pak Camat, ada Pak Ramil, ada Pak Kapolsek, dan seluruh hadirin hadirat yang hadir, yang seluruhnya saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini Kamis tanggal 25 Maret 2001 kita serahkan kembali Saudara Arya dan 15 orang pengikutnya. Saya ingin cerita sedikit. Pada tanggal 13 Maret hari Sabtu 2021, Saudara Arya dan 15 orang pengikutnya kita serahkan ke Abu Yahya tadi di Cidahu untuk dilakukan pembinaan, dilakukan pengawasan, sekaligus juga dituntun untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu syariat agama Islam, Al-Quran dan Al-Hadis. Selama pembinaan dan pengawasan oleh Abu Yahya di Cidahu, Saudara Arya dan 15 orang pengikutnya ini ditempatkan di rumah singgah dinas sosial. Di sana secara berkala dan setiap hari dilakukan pembinaan oleh Abu Yahya Cidahu melalui mentor-mentor Bapak Ustadz yang kebetulan di sini juga hadir. Ada juga dari dinas sosial sebagai pendamping sosial, ada juga dari MUI, ada juga dari Kemenak, lengkap. Kita semua bahu-membahu dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok kita semua. Jadi pada hari ini punten saya serahkan lagi Arya dan pengikutnya ke-15 orang ini, sebagian ke Cigelis dan sebagian ke Cimanggis, untuk diterima sebagai warga kita bersama. Saya selalu ngomong kepada teman-teman bahwa Saudara Arya dan pengikutnya ini merupakan saudara kita, bagian dari kita semua, yang mungkin dalam perjalanan spiritualnya, pemahamannya keliru ataupun menyimpang dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kewajiban kita semua untuk membina, kalau istilahnya bekok kita luruskan untuk kembali jalan yang benar. Nah, alhamdulillah nanti Bapak-bapak semua di sini bisa menyaksikan. Nanti Pak Arya dan pengikutnya kita minta suruh membacakan surat pernyataan tobat. Setelah itu nanti Pak Arya juga mengucapkan syahadat lagi di hadapan kita semua, sehingga kita semua mempunyai keyakinan bahwa Pak Arya dan pengikutnya ini sudah benar-benar melaksanakan tobat nasuha dan kembali ke jalan Allah, syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Pada kesempatan ini juga saya ingin menganturkan rasa terima kasih kepada Pak Camat, khususnya Camat Cigelis dan Camat Cimanggis yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga tak lupa saya sampaikan kepada Pak Kapolres dan jajarannya yang sudah sekian lama mendampingi, mengamankan mereka semua, sehingga alhamdulillah wa syukurillah situasi keadaan Kamtibmas cukup kondusif dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu sambutan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya prosesi penyerahan anggota Balakasuta, yaitu pengucapan tobat nasuha yang dipimpin oleh Saudara Arya diikuti oleh seluruh anggotanya. Kami mohon untuk berdiri Bapak Arya.
alamat Kampung Polos, RT RW 020203 Desa Waringin Burung, Kecamatan Cibanggu, Kabupaten Pandeglang. Kewargaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan tani. Dengan ini menyatakan satu, bahwa saya menyadari dengan sepenuh hati bahwa ajaran Balakasuta yang selama ini saya lakukan tersebut adalah menyimpang ataupun sesat, tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, dan hal ini Al-Quran dan hadis, akidah dan syariat. Dua, kami bersedia meninggalkan ajaran aliran tersebut dan berjanji tidak akan menyebarkan kepada orang lain. Tiga, apabila kemudian hari ternyata kami masih melakukan hal-hal sebagaimana dituangkan dalam nomor ini, nomor 1. 2, atas kami bersedia proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baik, untuk selanjutnya adalah pengucapan syahadat yang akan dipimpin oleh Ketua MUI Kecamatan Cigelis, Bapak Kiai Unjaya. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita menyadapkan pantas bisa begitu, maka insyaallah lebih kuat, tetap bisa dalam sadar ini. Insyaallah ada para sadayana masih Semua ikutin ya. Iya, jadi memang Islam sah kita mengucapkan dua kalimat syahadat serta mekatkeun di jero hati masing-masing yen Allah nyaksian Allah bahwa Allah ada dengan Nabi Muhammad yaitu utusannya. Itu harus bertekad kan di mengikuti lafaz ashadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyaksian kaula sanyanyana teu aya pangeran anu hak wajib diibadahan angin Allah. Sareng deui nyaksian kaula sanyanyana Kangjeng Nabi Muhammad eta utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kafartu bima asraktu bihi bima yukhalifu dinal Islam. Kufur kaula kusebab yulayaan kana perkara-perkara anu bertentangan sareng Islam. Bertentangan dengan ajaran Islam. Raditu billahi ridho kaula ka Allah di pangeranana
sareng deui raditu billahi nabiyyan wa rasulan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Sareng deui aula ridho kanjeng Nabi Muhammad eta anu janten nabi. Wabil Qur'ani imaman wa hikmatan sareng deui imam Quran anu jadi petunjuk kami. Iman Quran sareng petunjuk kami. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cepat mudah-mudahan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan dan pesan dari Kapolres Pandeglang yang terhormat Bapak AKBP Harmam Wahyudi SIK MH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Alhamdulillah, wal Islam wal iman wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah hadirat kita semua pada siang hari ini. Pertama-tama saya ucapkan syukur atas kegiatan pada hari ini. Sebelumnya saya mungkin keluarga kita di sini mungkin sebagian belum mengenal ya. Yang pertama saya sebagai Kapolres Pandeglang, yaitu AKBP Harmam Wahyudi. Saat ini saya bertugas di Polres Pandeglang sebagai Kapolres. Dan yang kedua, yang pertama saya hormati Bapak Kejaksaan Negeri Pandeglang selaku Ketua Bapak Pakem Kabupaten Pandeglang, yang saya hormati Ibu Nadine Sos selaku mewakili pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang, dan yang tidak lupa juga rekan-rekan dari Kodim 0601 dalam ini mewakili Bapak Dandim, Bapak Dan Radio Cibilis. Yang saya mulakan, yang saya hormati alim ulama kita, Bapak Kiai Asror, Bapak Ketua MUI Cibilis ataupun yang Ketua MUI Cimanggu. Yang saya hormati juga Kiai Amin Malik, ya, maaf, yang saya hormati pada hadirin sekalian yang hadir pada siang hari ini, termasuk juga dari perwakilan dari utusan dari Ahli Mutadi dari Ponpes Rodatul Ulum juga turut hadir. Pertama-tama tadi saya sudah sampaikan puji syukur kita sudah bisa melaksanakan kegiatan ini yang mana kita bersama-sama dengan Forkopimda, dengan ulama, alim ulama, peran serta masyarakat, Bapak Arya dan pengikutnya ataupun keluarganya di sini sudah kita amankan ya Pak Arya, kami, dan ini dengan maksud kami Polres, pihak kepolisian, pihak Koramil, ataupun Kodim TNI mempunyai kewajiban yaitu menjaga keselamatan, keamanan, ya, ketertiban, khususnya kita yang saat ini berada di wilayah Pandeglang. Siapapun warga yang ada di kita mempunyai kewajiban menjaga, menyelamatkan, mengamankan, menertibkan. Jadi tidak ada maksud tujuan lain, yaitu tadi. Jadi kalau di media ditangkap, diamankan itu bukan. Jadi jangan beranggapan bahwa itu kita akan menangkap, itu bukan. Jadi kami mengingat dengan kondisi situasi
tidak mau terjadi lagi, khususnya bagi warga kita, sampai dengan menimbulkan korban jiwa. Jadi seperti itu. Kemudian saya terima kasih kepada Bapak Pakem, MUI, semua yang pihak-pihak yang ikut dalam turut serta melakukan pembinaan sehingga Bapak Arya dan rombongan bisa kembali menjalankan syariat Islam setelah dilakukan pertaubatan, setelah melakukan syahadat kembali. Jadi kalau kita mengingat hadis Nabi, kuli bani Adam kotorun, jadi anak Adam itu bersalah, tapi bersalahnya orang bertaubatlah. Jadi seperti itu. Jadi kita semua juga umat Adam, anak cucu Adam yang semua melakukan kesalahan dan kita harus bertaubat. Jadi seperti itu. Kemudian kami juga di sini saya sebagai Kapolres bersama dengan Kodim, Koramil, Polsek dan sebagainya tetap akan menjamin keselamatan setiap warganya, ya, menjamin setiap warganya. Dan saya berpesan juga kepada unsur pemerintah daerah, muspika ataupun unsur aparatur desa, serta saya nitip kepada para ulama-ulama kita, khususnya kepada rekan-rekan warga kita yang apabila masih ada yang mengikuti ajaran yang tidak benar, tolong diingatkan, kita ajak kembali. Kemarin informasi kepada bapak-bapak semua, rombongan dari Pak Arya ini ada lagi Pak, kemarin ada 6 atau 8, tapi mereka sudah menyatakan tobat. Alhamdulillah, apa yang telah kita lakukan itu juga berdampak kepada mereka semua. Dan saya juga bertitip pesan kepada Pak Arya dan rombongan, juga sampaikan kepada warga yang masih ada kaitannya, bisa dinasehati, ya kan, ditularkan juga apa yang menjadi ajaran yang selama ini kita sudah menerima dalam pembinaan. Kemudian kepada khususnya masyarakat, khususnya di sekitar tempat tinggal dan sebagainya, saya juga bertitip pesan khususnya dari unsur muspika, dari tingkat polsek, koramil, dan dari tingkat desa ataupun kelurahan ataupun kecamatan, kita menjamin keselamatan warga kita dan tetap menjaga warga kita dan lakukan pembinaan dan komunikasi yang baik dengan mereka. Dan saya juga menyampaikan apabila ada sesuatu hal yang kira-kira ada permasalahan, silakan komunikasi dengan saya langsung juga boleh. Bisa komunikasi dengan saya. Jadi saya terbuka untuk umum, siapapun boleh melaporkan, menyampaikan atau mengadukan ada hal-hal yang kira-kira tidak pas. Jadi bisa dicatat ataupun kalau ada silakan nanti diingat nomor handphone saya 0812 757 2002. Itu nomor handphone saya. Jadi silakan kalau misalnya ada warga kita yang mau menyampaikan sesuatu, kami terbuka. Kami ulangi ya, 0812 757 2002 atas nama Bapak Hamam Wahyudi, Kapolres Pandeglang. Jadi itu dari saya, tidak banyak. Dan terima kasih kepada Bapak Arya dan rombongan sudah bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat. Dan terima kasih atas kerjasamanya selama ini.
Mungkin itu aja dari saya. Semoga semua diberikan kelancaran. Amin. Dari saya, mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang pas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan perwakilan dari MUI Kabupaten Pandeglang disampaikan oleh Ketua Bidang Kerukunan Umat Beragama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Asror. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kajari Bukadis, Pak Kapolres, Pak Dandim yang mewakili, kemudian Ketua MUI Kecamatan Cigolis, Syekh Khalid Nawawi, Pak Hadi Yunus yang mewakili Kemenang Kabupaten Pandeglang, Cigolis, hukum sedayana, teman-teman wartawan media cetak atau elektronik, para dulu para warga sadaya yang sudah saya ketemu kemarin, sempat ketemu ya ke sana yang lebih ayahnya kemarin terus tepangnya, mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehat sadayana, mungkin dina balai, pasien rezeki anu makbul, minat kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu anu mulia, atas nama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pandeglang dan Kelurahan, beliau ada halangan tidak bisa hadir. Kami pertama mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas apa yang telah diupayakan oleh teman-teman, khususnya dari Dr. Pakem, kemudian atas upaya juga dari tokoh masyarakat yang telah berupaya mengembalikan, meluruskan kembali teman-teman kita, saudara-saudara kita pada jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena walau bagaimanapun adalah ini semua adalah tugas kita bersama, bukan hanya sekedar tugas Bapak Pakem. Kami sadari bahwa ini adalah tugas kita bersama, tugas masyarakat, tugas para kiai, tugas para asatidz yang di bawah. Sehingga Pak Arya anu sibuk mah lain Pak Kapolres baik, cek kula begitu kamari ngomongnya, lain sibuk mah lain Pak Kajari baik, kabehani sibuk sadunia sibuk pikiran ke Arya gitu kan. Tapi ya gitu tugas kami mah, kudu sibuk, kudu ripuh, lain kuna naon mantap. Kami alhamdulillah ku ayana ka Arya kikiran, kami ngerasa boga tanggung jawab, ngerasa tergugah dengan adanya kasus seperti ini. Kita semua, baik ulama'na, baik asatidna, baik Pak Kajarina, Pak Polresna dan sejabina,
tergugah, merasa semuanya bangkit. Arita yang model kieu mah jika na adem ayem bae adama jika nama. Karena As-Sahrawardi kalau nggak salah nyarioskeun bahwa yang namanya waqa'i ghairu mutanahi, yang namanya kasus itu tidak bakalan berhenti terus. Bina al-milal wal al-tere an-nusus mutanahi wal waqa'i ghairu mutanahi. Yang namanya nas, Al-Quran dan hadis selesai sampai di situ. Tapi yang namanya waqa'i, kasus case, nggak bakal berhenti. Bisa jadi sekarang begini terjadi, engke ya datang deui gitu, pusing deui kurang. Tapi kami merasa bersyukur. Oh ayana bertobat seperti ini, karyanya komo taubatan nasuhana. Alhamdulillah kami ngerasa bersyukur ke Allah karya geus taubatan nasuha. Kami kamari ketika di rumah singgah Ibu Kadis sempat ngomong ke Arya dan teman-teman, sempat nyinggung tentang apa itu kriteria taubatan nasuha eta. Sempat itu kita obrolkan kamari, ulah ngomongkan taubatan nasuha, ngomong ke taubatan nasuha gitu. Tapi masih keneh, kurang ngagawe eta keneh. Taubatan nasuha paling tidak ada 3 syaratnya. 3. Pertama, kurang kudu aya rasa penyesalan. Lamun lek obat nasuha, rasa menyesal. Gitu. Mun digawe ku kamari ku kami eta orang gitu. Salah wae. Salah. Salah itu tidak hanya menurut kita, menurut kabehan salah, menurut agama salah, menurut bangsa dan negara oge salah. Sehingga menyesal, ngarugikeun kana kabehan, eta salah. Bangsa dan negara orang salah, agama salah. Eta menyesal. Sehingga kieu lah kejadianana. Itu. Yang kedua, syarat kedua, perbuatan nasuha itu jangan sampai mengulangi perbuatan itu lagi. Jangan. Kalau sampai mengulangi perbuatan itu lagi, itu mulai perbuatan nasuha ngaran, tomat ngaran, tobatnya maksiat deui. Ulah bajuan ribu dewa kami nyatanya arianya wayah karena kabehan itu karena kabehan ya. Kemarin sesuai dengan apa yang sudah disampaikan waktu di rumah singgah mengulas kembali. Yang terakhir adalah wayahna bisa meningkatkan sesuatu yang mengamalkan sesuatu yang lebih baik dari yang sekarang. Apa target kemarin kok bisa seperti ini? Mengejar-ngejar sesuatu yang tidak tubuh, terpararuguh misalnya. Ayo yang real baik sih, real baik orang. Real baik. Lamun haus kurang minum, lamun lapar kurang dahar, lamun mutun kurang sare, kan gitu kira-kira. Terus ya, kami hanya kira-kira gitu. Jangan sampai kemudian kita senang orang kalau tuduh misalkan cukup kopi baik mual tuduh lah. Cukup kopi deh, terus dihantum kopi rokok, cek saha, ada tunduh bahaya. Tunduh tak obatna sare. Terus kalau lapar obatna makan eta ngaranna hukum kausalitas sabab akibat ngaranna ya urang kabehan wayai di dieu karya
makomna masih makom sabab, makomna makom sabab, makom kausalitas. Hayang nangaran lapar, dahar, haus, minum, itu kausalitas ngaranna. Ngantuk sare. Lawan orang misalkan makom waliullah, makom salihin, makom aulia dan lain-lain, begitu. Tersare sampai sepenting misalkan 3 hari 3 malam bisa mampu beliau. Sudah harus tenangnya. Bisa. Karena makomnya sudah lebar. Kita hayang sugih misalkan aulia, duit datang sorangan duit mah. Tapi makomna makom aulia, makom salihin. Eta makomna makom lain deui, naon makom eta teh bahasa urang. Derajatna, derajat lain deui. Bangsa urang mah lain aulia, lain wali. Lain derajatna, lain derajat eta. Itu ka sawah, ngopi di sawah. Saya sunduk sare. Nah, itu sesuatu yang harus dipertahankan. Karena keobatan nasuha. Kalau itu sudah dipenuhi semua, maka insya Allah kriteria atau syarat dari keobatan nasuha sudah selesai. Maka Islam, iman dan ihsan sudah kita lalui, sudah penuhi menjadi Islam yang sebenarnya kita. Mudah-mudahan kurang sadaya, mudah-mudahan senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Diberi taufik hidayah ke Allah. Mudah-mudahan kurang sadaya melindungi Allah Subhanahu wa taala di jalan anu benar. Amin ya rabbal alamin. Sakitu panginten anu tiasa dirugikeun. Mudah-mudahan aya manfaatna, kurang lebihna mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang yang akan disampaikan oleh Kasih Bimas Islam, Bapak Haji Kosasi EPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Kejari Pandeglang, yang kami hormati Kapolres Pandeglang, yang kami hormati Kadis Sosial yang kami banggakan, dan juga yang kami muliakan Ketua MUI, orang tua kita Kiai Astor, dan juga MUI Kecamatan Cigelis, yang alhamdulillah pada kesempatan ini dengan Bapak Kiai dari Cigelis, dan juga para alim ulama yang tidak sensor persatu, Kecamatan Cigelis yang kami hormati, Cimanggu, Kepala Desa Kecamatan Cimanggu dan juga Cigelis atau Karangbolo, yang alhamdulillah kesempatan ini Bapak Arya sekeluarga dan juga rombongan, para wartawan semua di sini alhamdulillah, dari KUA Cigelis dan juga Cimanggu, para PAI, penyuluh agama, PNS maupun non PNS yang hadir bersama-sama kita dalam kesempatan ini, yaitu tidak lain yang pertama terima kasih yang sebesar-besarnya dan mengapresiasi kepada Kapolres dan juga Ketua Berpakom Kejari Pandeglang yang alhamdulillah sudah menginisiasi hasil rapat program dan dilanjut dengan ke rumah Abuya tadi, bahwasanya bahwa kesempatan inilah barangkali pada hari ini Pak Arya kemarin menyebutkan ke saya waktu kita di rumah singgah Dinsos, bahwa
kami ini katanya di penjara. Saya bilang bukan penjara Pak ya, kita ini semua dalam rangka pembinaan, karena apa yang tadi dilakukan atau yang disampaikan oleh Ketua MUI ini harus diikuti. Barangkali saya tidak akan panjang lebar karena semua sudah disampaikan oleh Pak Kapolres, mungkin oleh tadi Pak Ketua MUI. Saya ingin menambahkan saja. Yang saya ingin sampaikan adalah insya Allah kami, Bapak Arya dan semua, jangan khawatir, tidak sendirian. Kita ini sadar bahwa sebagai manusia, yaitu sebagai makhluk sosial, tidak sendirian Pak Arya ya, insya Allah. Apa yang selamanya digunakan, kalau memang tadi, kalau kita tidak memiliki apa-apa dan tidak kekurangan, kita meminta dan juga bekerja, tetapi bukan berarti diam semata-mata hanya memberikan dan juga memohon kepada yang disampaikan atau yang dalam hal ini dipercayai, tetapi itu semua adalah salah. Maka itu kembali ke jalan yang lurus, dan insya Allah Pak Arya dan keluarga khususnya di rombongan yang 16 orang ini sudah mendapat pembinaan dari pondok pesantren Abah Muhtadi dan juga para ustadz, dan kami insya Allah dari PAI, dari Kementerian Agama ingin berbagi wawasan dan juga menambah ilmu pengetahuan agama nanti kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Karangbolong. Jangan segan-segan, insya Allah kami akan membantu sekemampuan kami. Dan ini kepada barangkali kepala desa dan juga KUA yang ada di Cigelis, kami mohon informasinya terkait dengan keberadaan Bapak Arya dan rombongan. Sekali lagi jangan khawatir, mari kita sama-sama dukung yang selama ini yang disampaikan oleh Bapak Pakam dan juga Bapak Arya kembali sudah bersyarat kembali. Artinya tadi yang diutarakan ya, diniatkan, maka kita harus dilaksanakan. Saya sekali lagi berpesan satu, yaitu berbaulah dengan masyarakat yang ada di kampung Bapak, di Karangbolong. Kalau ada mushola ikut berjamaah. Jangan sampai kita dianggap menyalahi lagi karena tidak mau bersolat berjamaah ya. Terutama ibu-ibu kalau ada masjid taklim ikut bersama-sama nanti dengan para penyuluh agama yang ada di desa Karangbolong. Kami mohon sekali lagi bantuannya para penyuluh agama, mari kita sama-sama bantu mereka dari segi pengetahuan dan juga terutama pendidikan agama buat anak-anak dan ibu-ibunya yang ada di termasuk bapak-bapaknya. Itu saja barangkali Pak Kejari yang kesempatan ini yang disampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Saya ini wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang yang terhormat Ibu Haja Nuria SKM MSI, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan ya Bapak Pak Kejari, Pak Kapolres, juga di sini dari perwakilan Ketua MUI Kabupaten, Ketua MUI Kecamatan, dari Pak Urusan Agama, Pak Camat, Pak Dan Kamil, dari Kodim kebetulan lagi berhalangan, Pak Camat Cimanggu dan Camat Cigelis, Kepala Desa, semua unsur dari OPD juga ada di sini, dari Kesbangpol, semua hadir, alhamdulillah. Juga di sini masyarakat yang tokoh agama, tokoh masyarakat semua. Saya dari perwakilan pemerintah Kabupaten Pandeglang, ya kebetulan seharusnya Pak Asda 3 tadi yang hadir di sini karena beliau berhalangan karena kegiatan yang padat, sehingga kami mewakili beliau. Yang ingin disampaikan yang pertama adalah selama 12 hari kurang lebih di rumah singgah Pak Arya dan pengikutnya ini alhamdulillah mendapatkan bimbingan, arahan, juga diperlakukan dengan baik, makan
biasa seperti di rumah biasa, cuman memang Pak Arya seperti ditahan itu karena nggak bisa keluar bebas ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih Pak Kapolres karena yang jaga setiap hari selalu ada standby, ada 11 orang yang menjaga. Jadi mereka tadi biasa ke kebun, ke sawah, ditahan di rumah singgah ya 12 hari. Ada yang nangis aja pengen ketemu anaknya dan lain sebagainya. Itu keluh kesah mereka di sana, kita selalu mendengar dan kita didampingi juga dari pemerhati anak, pemerhati perempuan, para ustadz ini dari Cidahu yang rutin, dari MUI, dari Forum Pondok Pesantren, semuanya dari para pendamping juga di sini hadir. Tolong, karena ini program yang mereka peroleh selama ini secara ekonomi. Saya ingat saat itu bahwa ada 3 hal yang membuat mereka itu berperilaku yang aneh-aneh mungkin ya Pak Kajari. Yang pertama mungkin karena tadi ketertinggalan ya, atau ilmu pengetahuan yang kurang. Dia terpencil ya Pak, memang rumahnya katanya jauh dari desa. Ini benar nggak nih Pak Camat ya? Jadi ke kepala desa aja pas datang ke sana ke Pak Camat bingung gitu kan, masih kurang gaul ya. Kemudian yang keduanya secara ekonomi ternyata setelah kita evaluasi, kita gali permasalahan, dia sudah mendapatkan program-program dari pemerintah. Yang pertama, ibu-ibu di sini saya tanya ternyata sudah mendapatkan program PKH, program BPNT. Nah, yang sekarang juga nanti karena secara ekonomi supaya bergaul nanti ke depannya ini mendapatkan bantuan kembali, yaitu program KUBE, kelompok usaha bersama. Jadi nanti Pak Arya di Cimanggu membuat kelompok berbaur dengan masyarakat yang lain supaya membuat kelompok 10 orang. Awas, jangan buat aliran baru, tapi ini adalah untuk usaha ya. Usaha secara ekonomi yang benar-benar akan didampingi, nanti ada pendampingnya. Jadi permodalan ini untuk usaha ke depan, karena di sektor pertanian dia sebab buruh ya, buruh pertanian. Nanti ini seperti apa nanti minta dipantau Pak Kades ya. Kemudian yang di Sigelis juga satu kelompok kita bantu untuk kelompok usaha bersamanya, yaitu sebesar 10 juta. Bukan berarti kok ini seperti ini nanti dibantu, tapi karena ini tadi untuk kedepannya kita, karena untuk memelihara bagaimana ke depan supaya tidak balik lagi, tergoda lagi, teriming-imingi lagi oleh aliran-aliran tertentu dengan punya pemikiran yang lain, sehingga kita pemerintah hadir. Artinya Bapak Ibu, Pak Arya dan pengikutnya banyak komunikasi dengan lingkungan sekitar. Ada kepala desa ya, kemudian ada Pak Camat, ini KTP dan lain sebagainya. Pak Camat saya titip, tolong di verifikasi kembali KTP-nya, jadi tolong diinikan. Kemudian untuk para pendamping PKH, tolong kunjungi ke rumahnya yang rajin ya. Pada saat mereka mendapatkan bantuan, kunjungi ke rumahnya yang rajin. Jangan sampai nanti bantuan yang dari pemerintah tidak dimanfaatkan dengan baik. Karena mereka ini ada anak sekolah, ada ibu lansia, itu sudah dibantu dari pemerintah. Untuk itu mohon kerjasamanya baik dari desa, kecamatan, juga para pendamping. Ini tengok rumahnya. Nah, kalau rumah ini dari semuanya Pak Camat, ternyata tempat tinggal mereka tinggalnya bukan di tanah sendiri, sehingga ini perlu pemikiran selanjutnya. Harus seperti apa ya, karena tadi di Cigelis mungkin masih banyak yang harus kita perhatikan. Cuman ini kebetulan terpantau langsung ya. Nanti silahkan Pak Camat di data baik KTP maupun KK dan kepemilikan lahan yang dia tempati. Karena lahan yang dia tempati selama ini
ternyata itu bukan lahan dia. Jadi mungkin tadi itu tanpa ada laporan, tanpa ada data dari desa, dari kecamatan, kita di kabupaten tidak bisa menindaklanjuti seperti apa bantuan yang harus kita sampaikan. Dan alhamdulillah pada hari ini nanti ada bantuan kelompok usaha bersama Ibu. Dan saya terakhir ucapkan banyak terima kasih juga kepada para OPD. Di sini ada pemerhati perempuan, pemerhati anak, dari kantor urusan agama juga rajin yang nengok, dari Cidahu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ke depan 3 faktor penyebab tadi jangan sampai terulang kembali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya selaku perwakilan dari pemerintah daerah, apa yang sudah dilakukan di rumah singgah selama 12 hari kurang lebih ini mungkin kurang memuaskan dan lain sebagainya. Insya Allah ini semuanya adalah hasil kerjasama yang cukup baik. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak Kajari, Pak Kapolres yang sudah begitu gigih untuk mendampingi Bapak Ibu sehingga ini kembali lagi hari ini ke sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah penandatanganan surat pernyataan taubat secara simbolis. Kami mohon untuk Bapak Arya maju ke depan. Dan selanjutnya adalah pemberian voucher bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang untuk kelompok usaha bersama secara simbolis diberikan kepada Bapak Arya sebesar 10 juta rupiah per kelompok. Mohon izin untuk Pak Arya. Baik, penyerahan telah selesai, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita berdoa ada pemberian baik. Untuk sebelum kita berdoa ada pemberian simbolis dari Bapak Kapolres Pandeglang. Baik, kami panggil kepada Bapak Arya untuk kembali ke depan. Disimpan. Pemberian secara simbolis adalah bantuan sembako dari Kapolres Pandeglang. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Khalid bin Silakan. وكذلك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimati. Amin. Dengan demikian acara pengembalian 16 orang pengikut aliran Balakusta di Kecamatan Cigelis hari Kamis tanggal 25 Maret di Aula Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang tahun 2021 telah selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bab ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, seperti itu. Jadi kita terus awasi, kemudian dari bantuan PKH-nya, itu uangnya untuk apa? Kan mereka udah lama dapat PKH, dapat BPNT. Iya, terdata. Karena ada anak sekolah, ada lansia juga. Nah itu mungkin tadi karena ilmu pengetahuan yang dia peroleh berguru kepada yang salah. Depan itu yang diberikan jaminan selain sosial karena tadi kan ada beasiswa ya. Nah kalau dia selaku peserta PKH otomatis kalau dia masuk ke dalam DTKS dia sampai kuliah itu dijamin sama pemerintah. Makanya ini nanti dicek lagi nih KTP-nya, jangan-jangan nanti NIK-nya tidak valid dan lain sebagainya. Kita perbaiki nanti. Makanya dengan kecamatan, dengan operator desa, nanti kita tolong dengan para pendamping lah, kontrol mereka. Jangan sampai lepas, nanti bantuan mubazir. artinya ketika dipulangkan Harus. masih dalam pengawasan. Pengawasan loh. Nanti saya briefing dengan pendamping PKH yang kebetulan keluarga tersebut yang dapat PKH. Itu harus komunikasi intens dengan mereka. Tumbuh kembang anaknya. Kan ada anak sekolah, ada anak yang tumbuh kembang yang dia sekolah juga. Itu harus benar-benar dari PKH itu bantuannya antara lain ya. Jangan sampai lah. Sudah memalukan karena Pandeglang kan 1000 santri 1 juta.